Halo teman-teman, Sobat Insurtech Indonesia ataupun Akademi Asuransi. Hari ini kita akan membahas buku terbaru yang kedua, yaitu Ujian LSPP AMAI 102, Hukum Asuransi. Nah, buku ini dibuat secara khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu dalam mempersiapkan ujian LSPP AMAI tahun 2024. Nah, apa saja yang baru dalam buku ini? Buku ini memiliki tambahan beberapa soal sebanyak kurang lebih 90 soal ujian LSPP AMAI tahun 2022 dan 2023. Dan juga buku ini dilengkapi dengan 55 soal latihan yang Bapak Ibu bisa latihkan setelah Anda mempelajari semua halaman dari awal sampai akhir. Nah, pastikan Anda bisa menjawab 55 soal latihan tersebut ya. At least pasti nanti ada soal-soal yang bakal keluar dari 55 soal latihan ujian tersebut. Buku ini lumayan tebal Bapak Ibu, ada lebih dari 200 halaman, walaupun sebenarnya secara umum buku ini hanya berisi sekitar 170-an halaman. Namun selebihnya ini berisi mengenai lampiran-lampiran yang wajib Anda pelajari. Entah itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, penjelasannya maupun Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2013. Nah, Bapak Ibu, kita akan memberikan beberapa contoh latihan yang ada dalam buku tersebut. Saya berikan 3 contoh ya. Nah, contoh pertama ini ada dalam halaman 5. Pertanyaannya adalah, uraikan pengertian subjek hukum dan berikan 2 buah contoh subjek hukum. Nah, ini soal sudah beberapa kali muncul dalam ujian LSPP AMAI. Nah, uh, kita bisa menjawab subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, dalam dunia hukum, subjek hukum ini dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia dan badan hukum. Maka ada 2 kategori subjek hukum. Yang pertama adalah manusia dan badan hukum. Nah, manusia ini tiap orang tentu memiliki sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Tentu dalam berbagai yurisdiksi berbeda-beda. Kalau di Indonesia, orang yang memiliki KTP, orang yang berumur 17 tahun. Artinya dia sudah dewasa secara umur dan memiliki tanggung jawab juga secara hukum. Jadi tidak perlu perwalian. Nanti Anda juga bisa baca mengenai hal ini di soal jawab yang ada dalam buku 102. Nah, kategori yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari orang-orang atau kumpulan orang yang diberikan status perseroan oleh hukum, sehingga memiliki hak juga dan memiliki kewajiban. Nah, kalau yang di soal ini diminta contoh, maka kalau kita ngomong soal subjek hukum manusia, ya contohnya adalah karyawan kantor dalam polis fidelity garanti untuk menjamin pencurian yang dilakukan oleh karyawan atau oleh kasir misalnya. Lalu kalau contoh mengenai badan hukum ya kita bisa menyebutkan berbagai macam perusahaan seperti perusahaan daerah air minum, PLN atau PT-PT yang Bapak Ibu ketahui. Ini mudah sekali. Untuk contoh soal yang kedua, pertanyaannya adalah jelaskan alasan saudara dalam perspektif hukum. Sekali lagi dalam perspektif hukum, apakah perusahaan asuransi umum di Indonesia memang wajib atau sukarela untuk ikut menjadi anggota pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia? Tentu Anda sepakat dengan saya bahwa pasti wajib, tetapi yang ditanyakan adalah dalam perspektif hukum. Maka kita bisa kutip Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Di pasal itu disebutkan bahwa setiap perusahaan perasuransian wajib menjadi salah satu anggota asosiasi usaha perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya. Nah, asosiasi usaha perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pasal ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, dalam hal ini AUI adalah satu-satunya asosiasi asuransi umum yang disetujui oleh OJK sebagai asosiasi usaha perasuransian khusus untuk asuransi umum. Karena itu, dari pertanyaan ini dapat dipastikan secara hukum bahwa perusahaan asuransi umum di Indonesia memang wajib ikut
menjadi anggota pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Nah, Anda harus ingat pasal 68 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus sebutkan pasal 68 karena kalau tidak sebutkan pasal ya Anda tidak bisa menjelaskan secara perspektif hukum, ya kan? Itu contoh soal yang kedua. Contoh soal yang terakhir ini jelaskan apakah yang dimaksud dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan LAPS SJK. Berikut landasan hukumnya. Nah, Anda tentu harus mengenal mengenai beberapa pihak yang terlibat dalam perasuransian. Maka di 102 ini mungkin akan ditanyakan mengenai LJK, OJK, terus pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Anda harus pelajari. Nah, dalam hal ini ditanyakan mengenai LAPS SJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, atau singkatnya LAPS SJK, adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Nah, LAPS SJK ini bertujuan untuk memberikan jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terjangkau daripada melalui proses peradilan formal. LAPS SJK di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja peraturan tersebut? Yang pertama, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Undang-Undang OJK memberikan dasar hukum bagi pendirian dan fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia. Di pasal 4B Undang-Undang ini, OJK memberikan wewenang kepada Undang-Undang memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan LAPS SJK ini. Jadi dasarnya yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lalu yang kedua itu Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, ini undang POJK khusus yang disetting untuk mengatur mengenai penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Ini ditegaskan secara rinci, termasuk syarat pendirian, prosedur penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita juga bisa dapat menemuinya di POJK nomor 31, POJK 5 tahun 2015 tentang penerapan prinsip pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bapak Ibu harus ingat bahwa lembaga ini dibuat untuk melindungi konsumen. Maka tentu ini menjadi dasar hukum yang pasti dalam terbentuknya LAPS tersebut. Nah, POJK ini menekankan pentingnya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk melalui upaya penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Nah, untuk mempelajari semua bahan tentu memakan waktu lama, maka Bapak Ibu saya sarankan untuk mempelajari jauh-jauh hari. Ini materi yang menarik kalau Anda mendalami, apalagi kalau Anda berkecimpung dalam industri asuransi. Namun percaya bahwa ketika Anda mempelajari semuanya, mempelajari dengan baik, Anda pasti akan lulus. Oke? Anda dapat membeli buku ini untuk diri Anda sendiri maupun untuk karyawan-karyawan di kantor melalui website Akademi Asuransi, melalui WhatsApp, email yang ada di sini maupun melalui Tokopedia. Oke? Demikian dari saya. Sampai jumpa di buku berikutnya. Bye-bye.